Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bapak harap kalian semua baik-baik saja di rumah ya. Tetap jaga kesehatan dan juga selalu semangat. Untuk pembelajaran daring kali ini, Bapak akan menjelaskan materi mengenai menghormati dan menyayangi kedua orang tua dan juga guru. Apa sih pentingnya menghormati orang tua dan guru dan bagaimana caranya? Nanti Bapak akan jelaskan. Tapi sebelum itu, tentu saja kita sebagai anak memiliki kedua orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kedua orang tua kita tentu memiliki kontribusi penting dalam kehidupan kita, dari sejak kecil sampai kita dewasa saat ini. Tentu saja banyak sekali pengorbanan yang beliau lakukan untuk kita agar anaknya tetap bisa bertahan hidup dan juga mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya. Lalu apa yang semestinya kita lakukan sebagai anak untuk menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita, yaitu dengan cara menghormati dan patuh atas apa yang kedua orang tua kita dan guru perintahkan. Sebelum menuju ke pentingnya apa menghormati dan menyayangi kedua orang tua dan guru, kita dapat meneladani sebuah kisah dari Uwais Al-Qarani, yaitu seorang pemuda yang hidup di zaman Nabi, yang bahkan Nabi sendiri pernah mengatakan anak itu atau Uwais Al-Qarani ini terkenal di langit, bukan di bumi. Kenapa seperti itu? Uwais Al-Qarani adalah seorang anak yang dilahirkan di negeri Yaman, dari keluarga yang fakir dan juga tidak memiliki ayah atau yatim. Uwais ini tinggal bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais terkenal karena sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan ketika ibunya meminta untuk naik haji, walaupun di sini latar belakang Uwais Al-Qarani adalah pekerjaannya mengembala domba, tapi ia tetap berusaha dengan keras untuk menaikkan haji ibunya. Dan ketika pergi ke Baitullah, karena ibunya buta dan juga lumpuh, Uwais Al-Qarani mau dan rela untuk menggendong ibunya untuk naik haji. Dan selain itu, Uwais Al-Qarani juga terkenal sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Itu terbukti ketika Nabi Muhammad mengalami peristiwa giginya patah karena dilempari batu oleh orang-orang yang kafir pada waktu itu. Uwais Al-Qarani mau melakukan, atau pada saat mendengar berita tersebut, Uwais Al-Qarani juga mematahkan giginya. Itu saking cintanya Uwais Al-Qarani kepada Nabi Muhammad ya. Ketika Nabi Muhammad giginya patah, Uwais Al-Qarani juga mematahkan giginya. Nah, dari kisah Uwais Al-Qarani tersebut, maka dapat Bapak simpulkan, yaitu yang pertama, Uwais Al-Qarani sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu dicerminkan dalam ketika ibunya meminta haji, ia mau bekerja keras, dan saat naik haji mau menggendong ibunya yang buta dan lumpuh. Terus yang kedua yaitu sangat cinta dan sangat menghargai kepada Nabi Muhammad karena dianggap sebagai gurunya dalam mengajarkan agama Islam. Terbukti dari ketika Nabi Muhammad giginya patah, Uwais Al-Qarani mau melakukan atau mau mematahkan giginya juga. Lalu pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua kita itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 seperti berikut. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dari ayat tersebut ditegaskan bahwa birrul walidain tidak cukup hanya berbuat baik kepada orang tua, tapi seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi yang menjelaskan bahwa birrul walidain itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu mentaati segala perintah orang tua kecuali berbuat maksiat. Yang kedua yaitu menjaga amanah harta yang diberikan orang tua kepada kita. Terus yang ketiga yaitu membantu dan menolong orang tua yang sedang kesulitan atau pada saat sakit. Tentu saja kewajiban kita berbakti kepada orang tua dan guru bukan tanpa alasan. Adapun hikmah untuk menghormati dan menyayangi kedua orang tua, yang pertama yaitu berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua yaitu apabila orang tua kita ridho, apa yang kita perbuat Allah pun juga ridho. Terus yang ketiga yaitu berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Terus yang keempat yaitu berbakti kepada orang tua akan dimudahkan rezekinya. Yang kelima yaitu berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita masuk ke dalam surga. Yang terakhir adalah cara berbakti kepada kedua orang tua. Ada banyak sekali cara berbakti kepada orang tua, tapi diantaranya sebagai berikut. Berbakti dan patuh melaksanakan nasihat dan perintah yang baik yang dari kedua orang tua kita. Terus yang kedua yaitu merawat dengan penuh kasih sayang dan ikhlas serta sabar. Yang ketiga yaitu merendahkan diri, berkata halus dan sopan. Yang keempat rela berkorban untuk kedua orang tua kita. Yang kelima yaitu selalu meminta izin atau restu ketika kita akan berbuat sesuatu, dan berbuat baik kepada orang tua kita walaupun kedua orang tua kita itu berbuat jahat atau aniaya terhadap kita. Jangan sekali-kali membalas kejahatan kedua orang tua kita dengan kejahatan juga. Selain berbakti terhadap orang tua yang masih hidup, ada juga cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Di antaranya yaitu merawat jenazah dengan cara memandikan, mengafankan, melayatkan dan menguburkan. Yang kedua yaitu melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkan, misalnya utang piutang ataupun janji-janji yang belum terlaksana. Terus yang ketiga yaitu menyambung tali silaturahmi kepada kerabat yang telah ditinggalkan, seperti saudara-saudara, paman, bibi, dan juga saudara-saudara yang lain. Yang keempat yaitu melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua orang tua. Yang kelima yaitu mendoakan orang tua yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi penjelasan mengenai menghormati dan menyayangi kedua orang tua dan juga guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya yaitu menghargai dan menghormati guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Guru adalah bapak rohani bagi seorang murid. Ialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak, dan membimbingnya. Maka menghormati guru berarti penghargaan terhadap anak-anak kita. Dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang. Kemudian ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai menghormati dan menghargai guru itu terdapat pada Quran Surat Al-Fatir ayat 35. Kemudian cara berbakti kepada orang tua sudah dijelaskan ya. Selanjutnya yaitu cara menghormati guru. Yang pertama yaitu rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmunya itu sudah lebih banyak daripada gurunya. Yang kedua yaitu menaati setiap arahan serta bimbingan dari guru. Kemudian yang ketiga yaitu senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takzim atau memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Kemudian hikmah menghargai guru orang tua. Yang pertama yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan guru merupakan amal yang paling utama. Kemudian yang kedua yaitu apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah itu juga ridho. Begitu bukan dengan guru. Apabila guru ridho, maka Allah juga akan ridho. Yang ketiga yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan guru dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal sholat tersebut. Yang keempat yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan guru akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Kemudian yang kelima yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan guru dapat menjadikan kita dimasukkan ke dalam jannah atau surganya Allah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.